Oke, langsung aja kita sambut Kang Ulum. Oke, terima kasih Kang Alwan. Wah, saya tuh sebenarnya dari tadi udah gatel pengen nimbrung. Soalnya topik ini tuh bikin darah santri berdesir sob. Tadi kita udah bahas gimana biasanya masyarakat ngelihat pesantren. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering disalahpahami. Kita akan mengkaji antara pesantren dan sekolah luar. Nah, ini dia bagian yang sering bikin saya geleng-geleng kepala. Sekarang kita lihat pesantren. Santri roan, bersih-bersih halaman, nyapu kamar, ngurus dapur. Semua dilakukan dengan sukarela dan niat ibadah. Bukan karena takut, bukan karena tekanan, tapi karena latihan tanggung jawab. Tapi lucunya, yang begini justru di framing negatif. Katanya diperbudak, katanya sistem feodal. Loh, yang ngelakuin kekerasan dianggap dinamis. Yang ngajarin kemandirian, malah dibilang penindasan. Nalar siapa yang nyusun logika ini? Nah, kalau di sekolah luar tadi, yang dibahas oleh Kang Alwan, murid berani sama guru dianggap keren, dibilang berani. Padahal aslinya itu kebablasan moral. Lucunya, semakin keras melawan guru, semakin banyak yang bilang, wih, anak sekarang kritis. Padahal itu bukan kritis, itu krisis. Coba lihat pesantren. Santri ketemu guru aja takzim, menunduk, atau mencium tangan dengan penuh hormat. Bukan karena takut, tapi karena ngerti bahwa di hadapannya ada barokah ilmu, ada jalur cahaya yang enggak boleh putus. Dan itulah bedanya dunia luar dengan dunia pesantren. Yang satu bangga karena bisa melawan, yang satu mulia karena bisa menundukkan ego. Sama-sama berani, tapi yang satu berani menentang, yang satu berani menghormati. Mana yang lebih membangun peradaban? Yang ngajarin adab atau yang ngajarin adu mulut? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga telah bersabda, "Ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasanin." Tidak ada pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada adab yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Nah, sekarang mana sistem pendidikan yang terbaik? Yang ngajarin anak-anaknya sopan, sabar, dan beradab? Atau yang sibuk menormalisasi kekerasan dengan alasan pembinaan? Jadi kalau masih ada yang bilang santri diperbudak, coba dipikir lagi. Siapa yang sebenarnya terpenjara? Santrinya? Atau nalar kita yang udah dikurung oleh framing media? Jadi kalau mau jujur, pesantren itu bukan tempat penindasan, tapi tempat peradaban. Tempat di mana akhlak lebih penting daripada ijazah, dan rasa hormat lebih bernilai dari sekadar ranking kelas. Kalau masih dibilang feodal, ya mungkin karena kita udah terlalu lama hidup di zaman yang adabnya kalah pamor sama algoritma. Kalau tadi kita bahas santri, sekarang coba geser sedikit ke para pendidik. Mereka yang berdiri di balik layar peradaban. Yaps, kita bahas soal Guru Madin. Ini ironis, tapi nyata. Guru Madin tiap hari mengajar adab, akhlak, dan Al-Quran. Tapi honornya nggak sampai setengah harga sound system biduan. Bahkan kadang, Guru Madin nggak digaji sama sekali. Mereka tetap ngajar, karena mengharap ajar atau pahala, bukan fee atau gaji. Sementara di sisi lain, biduan yang tampil 15 menit bisa dibayar ratusan juta untuk nyanyi lagu yang kadang isinya bukan motivasi, tapi provokasi hormon. Coba pikir, yang ngajarin anak-anak kita jadi manusia bener, malah hidup pas-pasan. Yang ngajarin goyang, malah disponsori. Tuh adilnya di mana? Jangan-jangan neraca moral kita perlu dikalibrasi ulang. Nah, kalau kita mencium tangan guru aja masih dipermasalahkan oleh sebagian golongan sebelah yang bikin dahi mekerut.
Ya udah, kita bahas pelan-pelan biar nggak salah kaprah. Katanya cium tangan ulama itu bid'ah karena Nabi nggak pernah menyuruh sahabatnya demikian kepadanya. Mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya. Dengan mudahnya tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya. Rasul manusia terbaik di permukaan bumi, manusia terbaik di permukaan bumi, tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Wah, tahu dengar begitu, kita kira yang ngomong udah baca semua kitab. Tapi anehnya, ulama besar dari golongan mereka sendiri, Syekh Utsaimin dalam Syarh Riyadhus Shalihin justru bilang begini. Anna hadaini rajulaini qabbala yadan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu fa aqarrahuma ala dhalika wa fi hadza jawazu taqbilil yadi war rijli lil insanil kabiri syarafi wal ilmi wa kadzalika taqbilul yadi war rijli minal abi wal ummi wa ma asbaha zalika li anna lahuma haqqan wa hadza minat tawadu'i. Intinya, dua orang sahabat mencium tangan dan kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tidak melarang mereka. Dalam hal ini terdapat dalil bolehnya mencium tangan dan kaki seseorang yang memiliki kemuliaan dan ilmu, juga orang tua, karena mereka memiliki hak atas kita. Hal ini termasuk bentuk tawadu atau rendah hati. Jadi jelas banget ya, yang membolehkan bukan cuma ulama ahlu sunnah, tapi bahkan ulama dari kubu mereka sendiri. Pertanyaannya sekarang, mereka ini ikut Syekh Utsaimin atau ikut akun TikTok yang ngaku ustadz tapi sanadnya cuma sampai kolom komentar? Lucunya lagi, cium tangan ulama mereka enggan, tapi cium buaya mereka lakukan dengan senang hati. Kalau kepala kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya. Dengan mudahnya tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya. Bahkan kadang-kadang tangannya di bawah agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Ini bukan hanya lucu, ini stand up komedi secara tindakan dan berpenampilan jubah. Lihat kan Sobat Nalar, letak permasalahan dan gesekannya di mana? Yeps, yang bermasalah bukan hakikat pesantrennya, tapi cara berpikir orang yang merasa paling modern. Padahal modernitas itu bukan menolak tradisi, tapi mengolahnya dengan nalar yang sehat. Kalau adab dianggap feodal, kalau khidmah dianggap perbudakan, kalau guru madin yang ikhlas mendidik masih dianggap tidak lebih berharga dari biduan yang merusak, maka jangan salahkan kalau keberkahan juga malas mampir di nalar kita. Maka dari itu, yuk nyalakan lagi logika yang padam, karena iman tanpa nalar bisa buta, dan nalar tanpa iman bisa gila. Terima kasih kami sampaikan dan sampai jumpa di episode Nalar Atik selanjutnya. Santri menalar, dunia mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.